Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen jalan nafas. Pastinya sebelum kita membahas manajemen jalan nafas, kita harus mengetahui anatomi sistem pernapasan. Yuk, mari kita pelajari. Anatomi sistem pernapasan. Yuk kita bahas satu persatu. Anatomi sistem pernapasan ada organ hidung dan mulut. Hidung terdiri atas bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah serta disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Sedangkan bagian internal hidung ialah rongga yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh septum. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang banyak mengandung vaskuler yang disebut mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet yang mensekresi lendir secara terus-menerus dan bergerak ke belakang ke bagian nasofaring dengan gerakan silia. Hidung berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru, menyaring kotoran, menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru, dan berfungsi sebagai penghidu karena reseptor olfaktori terletak dalam mukosa hidung. Manusia bernapas melalui hidung dan pada keadaan tertentu akan bernapas dengan menggunakan mulut. Udara yang masuk akan mengalami proses penghangatan dan pelembapan. Pada korban yang tidak sadar, lidah akan jatuh ke belakang rongga mulut sehingga dapat menyebabkan gangguan pada jalan napas atau disebut dengan airway. Secara anatomis, lidah pada bayi lebih besar secara relatif sehingga kemungkinan terjadinya sumbatan jalan napas pada bayi lebih mudah. Faring atau tenggorok memiliki struktur seperti tuba, menghubungkan hidung dan rongga mulut ke dalam laring. Faring terbagi menjadi 3 regio, yaitu nasal atau kita sebut dengan nasofaring, oral atau orofaring, dan laryngofaring. Jika kita membuka mulut secara lebar, maka akan terlihat suatu ruangan pada dinding belakang yang disebut faring. Udara yang masuk melalui hidung dan mulut serta melaksanakan dari mulut harus melalui faring. Udara dan mulut masuk melalui lubang mulut ke faring yang dikenal sebagai orofaring. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk ke bagian faring yang dinamakan nasofaring. Pada bagian bawah, faring terbagi menjadi 2 saluran. Saluran pertama disebut dengan esofagus, kerongkongan, yaitu jalur masuknya makanan ke lambung, sedangkan saluran yang kedua disebut sebagai laring atau tenggorokan yang merupakan jalur pernapasan dan akan berhubungan dengan paru-paru. Epiglotis, trakea, dilindungi oleh sebuah flap berbentuk daun kecil yang dinamakan epiglotis. Normalnya epiglotis akan menutup laring. Selanjutnya, bronchus respiratorius. Bronchiolus terminalis bercabang menjadi bronchiolus respiratorius yang dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchiolus respiratorius kemudian bercabang menjadi ductus alveolar dan saccus alveolar kemudian menjadi alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terdiri atas sel alveolar tipe 1 yaitu sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Sel alveolar tipe 2, sel yang aktif secara metabolik dan mensekresi surfaktan atau suatu fosfolipid yang melapisi permukaan dalam untuk mencegah alveolar.
agar tidak kolaps. Dan sel alveolar tipe 3 yaitu makrofag yang merupakan sel-sel fagositosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Organ selanjutnya paru dan pleura. Paru merupakan organ elastis berbentuk kerucut yang terletak dalam rongga dada, dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Pleura merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis sebagai menjadi dua pleura, parietalis dan visceralis. Di antara pleura terdapat rongga-rongga berisi cairan yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan tersebut bergerak selama pernapasan dan mencegah pemisahan toraks dengan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura ini lebih rendah dari tekanan atmosfer untuk mencegah paru-paru kolaps. Organ selanjutnya yaitu bronkus dan paru. Ujung bawah trakea akan bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan kiri. Setiap bronkus akan terbagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut bronchiolus. Pada ujung terakhir terdapat alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Demikian penjelasan saya tentang manajemen jalan nafas. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat.